Lailatul Qadar diturunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tahun kemarin kita jaga puasa terberi ya Allah ya. Kemudian tahun ini pulang kita coba jaga puasa lupa ini tanggal 1 tadi. Lailatul Qadar kiranya karena Lailatul Qadar itu biasanya keadaan cuaca itu tenang. Angin tidak dapat tiup, tidak menutup keberadaan yang panas kada, dingin kada, cuacanya sejuk nyaman. Itu. Kemudian pada siang harinya kayak putih, akan suasana Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan masjid ini kita ada yang dituruni Lailatul Qadar amin ya rabbal alamin. Kemudian di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kedermawanan. Kenapa? Karena orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Apalagi punya kiat bisa membukakan sumbangan banyak. Nah, alhamdulillah, membukakan puasa lepas kita akan buka puasa bersama. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ada awal buka puasa bersama. Nah, tahun ini alhamdulillah kita bisa buka puasa bersama. Nah, jadi kita dianjurkan memberikan sedekah, infak, terutama bagi orang-orang yang berbuka puasa. Karena bagi orang yang mau membukakan puasa saudaranya, maka ia akan mendapatkan pahala puasa seperti yang dibukakan. Makanya di Madinah itu setiap malam, setiap Senin, Selasa atau hari Kamis malam Jumat, banyak yang puasa. Ada perlu mencari roti, ada perlu mencari Jumat, duduk aja di pesawat. Banyak siapaannya di dalam plastik kamu panjang. Plastiknya sebenarnya di kapalnya pasti panjang. Rumah, satu roti secam. Tinggal duduk aja buka puasa. Karena mereka mengerti pada setiap hari Senin dan Kamis orang-orang Muslim itu berpuasa Senin Kamis mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ada di sini membuka puasa itu kesempatan baik untuk kita banyak-banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang semua kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Muhammad saja yang memiliki bulan ini, yang lain tidak ada. Hanya umat Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ada dalam basic kita aja umat yang paling kuntum khairu ummah. Makanya dalam Quran ada itu, kamu itu adalah sebaik-baiknya umat, ya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Isa Alaihi Wasallam yang diangkat oleh Allah ke surga sana di akhir zaman hendak dua jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa? Jadi kita ini bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalnya di sini ada membukakan kesempatan dia. Berapa nampian investasi? Bisa 50, bisa 75, 100. Kita doa aja. Silakan aja sampaikan kepada dia, sampaikan Pak Haji ini untuk mengelola buka puasa bersama. Apalagi kemudian umat di sini buka puasa, jadi berjemaah kita ya Allah. Nah, itu baik. Jadi itu buka puasa itu salah satu mengajak umat untuk untuk berjamaah masjid. Karena Allah lihat ini nang dahulu suah jiwa sebut dinanya nang hadir itu orang gitu juga. Nah kalau lihat wajah-wajah kita tuh baik, orangnya tuh nang gitu aja. Ada juga supaya yang maghribnya nang gitu juga orangnya. Nama buka puasa. Nah ini sebenarnya yang harus kita ngarannya kita usahakan kita dari pengurus masjid. Apa caranya mengusahakan supaya orang-orang itu rajin datang ke masjid, jangan masjid banyak katanya kalau lagi. Jadi setiap habis sembahyang bagi makan, habis sembahyang bagi makan, insyaallah rapi itu. Yang datangan ke masjidnya berjemaah dari sembahyang subuh, ya kalau sampai sembahyang subuh lagi, itu. Tapi mesti kita ada negerinya ya Allah. Anak kayak itu caranya. Karena orang demo itu kan juga tidak fokusnya pas, ya demo panas, demo hujan, ya awalnya itu nikmat sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, dapat pulang, apalagi hari Allah. Nah ini perlu kita pikirkan bersama. Karena di mana-mana baik masjid ini sama. Di Indonesia ini malam kan ada orang-orang Pakistan tuh yang datang sekolah, adalah kesini aja. Nah berkisahnya. Masjid di Pakistan dengan masjid di Indonesia kurang lebih aja kenalnya sama, enggak ya.
tapi sedikit yang mengisi sapunya dari nah, jadi sama aja berkisar ya dua kan ada berbeda nang biar itu dan panderi ini kan siapa jadi di bawah kita anak ke markasnya sana di Pakistan. Nah, jadi jadinya megah masjid itu bagus, tapi isinya paling sesak puasa isinya tuh. Jadi kurang lebih aja antara Pakistan dengan di Indonesia berarti. Jadi sama-sama tuh kadang-kadang juga di negeri lain kayak juga ya Allah. Nah, yang belum yakin itu nang banyak penduduknya nang rajin berjemaah itu aja di Madinah dan di Mekah. Itu setiap waktu mereka turun ke masjid itu. Toko itu dijalannya langsung ke masjid. Itu tuh bedanya kita di Mekah Madinah dengan di tempat kita di Indonesia. Nah, jadi ini menjadi pikiran kita sebagai pengurus masjid. Siapa caranya supaya orang rajin berjemaah, supaya tetap berjemaah. Kalau siang kan karena kesibukan, tapi kesempatan kita kan di pasar ada masjid, berjemaah di masjid Nangkara kan gitu. Nah, di masjid kita ini amal di pengunjung pedagang, ternyata siang hari dari jam 9, ya kalau ada orangnya, di tengah hari ya caranya supaya isi itu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi alhamdulillah di masjid kita ini ada kegiatan buka puasa bersama. Ini adalah ladang bagi kita untuk bertanam, untuk menanam biar kita di akhirat memetik hasilnya. Nah, jadi jangan sampai biar ketinggalan untuk membukakan puasa saudara-saudara kita yang berbuka puasa di masjid ini. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dari segala dosa. Nah, bagi umat Islam bulan penuh ampunan. Nah, jadi banyak-banyak kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah warhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin, supaya mendapat rahmat. Ada Allah tuh wiridnya Allah lah. Minggu pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua itu dibaca terus. Yang terakhir kan Allahumma baca. Firli dzunubina. Nah, dirahmatika ya rahman ya Allah, mudah segala dosa-dosa supaya kita terhindar daripada azab api neraka. Bulan inilah bulan untuk kita membersihkan diri di bulan Ramadan ini. Nah, banyak-banyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa kecil terangkat dengan kita berbuat kebaikan, dosa kecil terangkat dengan kita membaca istighfar. Tapi dosa besar, nah ini memang harus bertaubat. Dosa besar itu salah satunya adalah kita mensyarikatkan Allah. Namun yang ada ini rajin turun nih sudah harapan jalan jualan di lakat kayu kepada bangunan itu sudah rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamunya jangan terhakam dalam hati hal-hal yang semacam itu, jangan sampai ada sifatnya atau kata atau perasaan atau benak di dalam benak kita ada selain daripada Allah. Amun ada selain daripada Allah, itu kita dosa besar. Itu harus taubatan nasuha. Harus mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi dosa kecil terangkat dengan berbuat baik, dosa besar hanya bisa terangkat dengan kita bertaubat nasuha dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita seberatan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani, ditetapkan iman Islam, supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan kita inginkan, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum